pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Siapa yang hadir? Hadir. Kenapa dia? Sakit atau malas? Nanti yang dekat rumahnya bilangnya di sekolah besok ya. Oke, lihat dulu semua sekitar kursinya. Udah bersiap apa belum? Udah rapi belum? Udah ya? Oke. Jadi kita sudah bisa ya, kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh si Aksemia. Ayo Aksemia. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkatmu sampai hari ini kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami mau belajar di dalam Tuhan. Jadi sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu. Tahu lagu 7 kebiasaan anak hebat? Tahu? Tahu kan? Oke, kita nyanyikan sama-sama. Semua berdiri ya. Semua berdiri. Coba berdiri ya, ayo. Bikin gerakannya ya. Ayo, berdiri semua. Ayo. Ayo. Mana gerakannya? Ayo. Ada 7 kebiasaan semangat. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan semangat. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Tangan. Oke, silakan duduk. Ya. Oke. Hari ini kita belajar IPAS. Tahu kan? Iya. Dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang rangka dan tulang. Sekarang kita belajar tentang syarat. Tahu syarat? Tahu syarat? Pernah nggak kalian di saat kalian dicubit orang? Contohnya cubit kayak gini. Kau rasakan? Nggak kau rasakan? Oh, nggak dirasakan, berarti udah mati rasa dia. Ini ibu cubit. Sakit nggak? Sakit. Itulah dia saraf. Saraf itu di saat kita tersentuh atau terkena sesuatu, kita akan merasa langsung cepat menarik kalau kita merasa kesakitan. Itu rasa. Mengerti kan? Jadi hari ini kita belajar tentang sistem saraf. Sistem saraf pada manusia. Ibu ceritakan dulu, ada sebuah cerita di sini tentang siapa? Tentang si Wahyu. Pada suatu hari si Wahyu di sekolah ya, pada suatu hari si Wahyu bermain sepak bola di lapangan sekolah kita. Tiba-tiba kakinya terkena paku. Terkena paku di lapangan sekolah saat bermain bola. Dan secepat itu si Wahyu langsung menarik kakinya. Merasa kesakitan dan dia nangis. Terus ibu gurunya menanya, "Kenapa Wahyu?"
bagus aja dia kayak gitu. Karena dia punya saraf. Jadi saraf yang di kakinya itu langsung bergerak merasa kesakitan. Itu dia tentang saraf. Jadi saraf itu apa yang kita rasakan. Jadi untuk lebih jelas, kamu tonton dulu video ini. Tonton dulu video ini. Ada di sini video tentang saraf. Tentang saraf ya nak. Kamu tonton dulu. Biar lebih jelas, apa sih saraf itu? Karena setiap hari sudah kalian rasakan itu saraf itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya kan? Ya, lebih cepat. Kita perhatikan dulu ini video ini. Ya, kita tonton dulu video ini. Jadi bagus-bagus kalian tonton, karena dari video ini nanti ada yang harus kalian diskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan IPAS kelas 6 bab 1. Bagaimana tubuh kita bergerak. Pada video kali ini kita fokuskan untuk membahas tentang sistem saraf manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan pada teman-teman. Ayo kita belajar. Oke, ini dia sistem saraf pada Sebenarnya manusia. apa itu sistem saraf? Bayangkan saraf seperti kabel-kabel listrik yang ada di rumah ini. Kabel-kabel tersebut tentunya membawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada sistem saraf manusia di tubuh kita juga seperti itu. Jadi pengertian dari sistem saraf adalah jaringan yang kompleks untuk mengatur fungsi tubuh kita dengan Itu dia, mengirimkan sinyal sistem pada saraf otak adalah dan seluruh tubuh sambil diambil catatannya sehingga ya. Ayo tubuh ambil kita catatannya ya. dapat Ambil catatannya. Sistem saraf adalah, yuk catat ya. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Tulis sambil dengarkan ibu ya. Sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian seperti bergerak, berpikir, dan bahkan bernafas. Jadi karena adanya sarafmu makanya bisa kau beraktivitas, ya kan? Karena ada sarafmu makanya kau bisa beraktivitas, bisa kau bergerak. Kau bergerak itu ada sarafnya. Kalau enggak bersalah lagi kau atau kau enggak saraf tidak mati dong. Kalau dia udah mati, bergerak kan? Gak lagi berpikir, iya kan? Gak bisa lagi berpikir. Gak bisa pikir lagi kan? Gak bisa. Jadi itu aktivitas kita semua terjadi karena kita mempunyai sistem saraf. Oke ya, sudah siap dicatat ya. Oke, kita lanjut. menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bergerak, berpikir, dan bernafas. Terdapat beberapa fungsi utama sistem saraf manusia. Yang pertama, mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja. Oke, dia mempunyai fungsi utama. Ada berapa fungsi utamanya? 3. Fungsi utamanya 1. Apa tadi? Baca dulu aksennya. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang. jadi kamu saat berjalan dengan seimbang datang ke sekolah, itu karena ada saraf. Jadi kalau contohnya kau terjatuh tidak seimbang, berarti sarafmu sudah rusak. Oke, nomor 2 baca. Nomor 2 si Rolim. Kerja dengan berkoordinasi yang baik dan lain sebagainya.
Kemudian fungsi yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, kulit dapat memberi informasi rasa sakit, misalnya terkena sesuatu. Yang kedua, baca dulu Rolin. Apa tadi Rolin? Baca dulu yang itu. Ayo. Menerima rangsangan terhadap tubuh, terus dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi. Contohnya dari saat dicuri siapa? Ya kan? Aduh, sakit bu, gitu kan? Itulah dia. Jadi dia menerima rangsangan apa yang terjadi dengan tubuh kita. Oke, lanjut nomor 3. Yang panas dengan cepat. Yang ketiga, dapat mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, ini contohnya, kita bereaksi. Ya, kita bereaksi untuk menghindar setelah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Baca dulu siapa Jordan. Apa? Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan. Iya, mengendalikan dan apa tadi? Memberikan reaksi terhadap apa yang sudah terjadi. Contohnya tadi mencuri siapa ini? Gitu kan? Oke, contoh lainnya. Pernah nggak kalian mau masak air panas di kompor? Pernah nggak tanpa sengaja kalian pegang tutupnya itu? Pasti, panas gitu kan? Itulah dia reaksinya. Sudah mengerti? Jadi ada 3 tadi fungsinya, fungsi utamanya. Oke, kita lanjut. Menyentuh pancian panas. Ayo, Ya, siapa di sini mau menyentuh pancian panas? Semua pasti pernah Tentunya kan? tubuh kita bereaksi dengan cepat untuk menghindar, ya, untuk menghindar agar tangan kita tidak panas. Terdapat bagian-bagian sistem saraf manusia, yakni ada bagian-bagian sistem saraf manusia. Itu bagian yang lihat. Ada di otak dan ada saraf. Otak dan saraf itu bagian-bagian dari saraf manusia. Kita lihat. Lanjutkan ya. otak dan saraf. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf pusat manusia yang mengatur seluruh fungsi tubuh, termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas lainnya. Otak Oke, otak. Ini lagi otak. Coba tunjukkan dulu otak kalau kamu lihat dari gambar ini. Ini kan, dia berada di kepala, dilindungi oleh tengkorak. Ini tengkorak. Ya. Jadi di sini ada otak. Jadi otak itu berfungsi apa di situ, Nak? Apa? Mengatur seluruh fungsi, maksudnya kalau kita mau ngapain, kita mengatur semua otak. Jadi setiap yang terjadi kepada kita dikirim dulu ke otak. Ngerti kan? Jadi otak mengatur semua. Itulah dia otak. Ada organ dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh itu, termasuk pikiran, emosi, gerakan, aktivitas kita. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Ya, ini ya kepala. Oke, lanjut. dilindungi oleh tulang tengkorak. Apa saja diatur oleh otak? Sekali ya adik-adik, otak mengatur bagaimana kita berpikir, belajar, mengingat, merasakan emosi, bernalar, bahkan saat kita tidur. Otak juga memerintahkan otot untuk bergerak. Apa saja katanya yang diatur oleh otak. Jadi otak itu mengatur di saat kita berpikir, emosi. Jadi orang yang emosi itu itu karena dia punya otak. Tapi kalau keterlaluan emosinya, berarti otaknya juga sudah terlalu rusak, ya kan? Jadi kalau yang normal-normal aja ya kalau otak itu. Kalau dia berlebihan, kalau udah dibilang terlalu itu sudah
bahaya. Jadi kalau dia normal, dia akan mengatur semua kegiatan kita. Jadi kalau kamu di saat marah, di saat melakukan aktivitas, di saat berpikir belajar seperti ini, itu semua yang mengatur adalah otak. Makanya dibilang kalau ada contohnya guru, jadi bilang belajar jangan kok pakainya otakmu gitu kan? Iya kan? Yang seharusnya kalau dibilang belajar, otaknya harus belajar lah, ya kan? Kalau masih normal semua bagian-bagian otak. Gitu ya, Nak? Oke, kita lanjut. Otak juga memerintahkan otot untuk bergerak. Oh iya, ini tadi. Otak juga memerintahkan otot. Ini otot ya, Nak. Jadi otak itu diperintahkan otot itu untuk bergerak. Contoh, di saat kamu menyeberang, ya, di saat kamu menyeberang pasar, berarti ada kendaraan dong, ya kan? Ada kendaraan yang membuat bahaya kalau kita tidak hati-hati. Kan otakmu memerintahkan begini kan? Diperintahkan, ada mobil kau stop gitu kan? Jadi kalau dia terobos gini, berarti otaknya nggak jalan dong, ya kan? Diperintahkan otot-otot kita ini, udah kau berhenti. Itu masih ada mobil nanti bahaya di sana. Itulah dia. Jadi otak itu memerintahkan otot untuk bergerak. Oke, masuk kita ke bagian otak. Jadi otak itu ada bagiannya. Lihat. Terdapat 3 bagian otak, yakni otak depan yang terdiri atas cerebrum, hipotalamus, dan talamus. Kemudian yang kedua, otak tengah yang terdiri dari tektum dan tegmentum. Dan yang terakhir, otak belakang yang terdiri dari otak kecil, medula, dan pons. Oke, letaknya. Letak otak depan itu ini. Otak tengah di sini di tengah. Otak belakang ini. Udah ngerti kan? Jadi ada 3 otak dia di kepala kita ini. 3 bagian gitulah. Ada depan, ada tengah, ada belakang. Oke, lanjut. Masuk ke sumsum tulang belakang. Tadi udah cukup otak ya. Sekarang kita masuk ke sumsum tulang belakang. Oke, baca dulu siapa? Si April. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem pusat saraf pusat berupa bagian Ya. Sumsum tulang belakang itu adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berupa tabung panjang jaringan saraf. Ini dari tulang belakangnya. Ini dia. Yang kedua, yakni sumsum tulang belakang. Udah kan? Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat manusia yang berupa tabung panjang jaringan saraf. Peran sumsum tulang belakang yakni meneruskan sinyal dari otak ke anggota tubuh lainnya. Misalnya, perintah untuk bergerak dan juga menerima sinyal dari anggota tubuh untuk disampaikan ke otak. Misalnya, rasa sakit atau sinyal rasa sakit. Bagaimana cara sistem saraf manusia kita? Yang pertama, yakni lima sinyal. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hey kawan, namaku Gilbert Anggun. Ya, Nah, pada sistem saraf manusia, misalnya kulit dapat atur bagaimana kita berpikir, belajar. Peran sumsum tulang belakang yakni meneruskan sinyal dari otak ke anggota tubuh lainnya, misalnya perintah untuk bergerak dan juga menerima sinyal dari anggota tubuh untuk disampaikan ke otak, misalnya rasa sakit atau sinyal rasa sakit. Bagaimana? Oke, kalau dibilang sumsum tulang belakang, jadi kenapa langsung kita bergerak? Karena disampaikan otak ke sumsum tulang belakang. Makanya ini semua, ini ya, ini ya dulu ibu, dari sini sampai ke bawah sini itu namanya sumsum tulang belakang. Jadi kenapa ibu bergerak? Terus kenapa ibu lari saat bahaya? Kenapa ibu berhenti saat mau nyebrang karena ada mobil? Itu semua karena dibilang otak sama dari sumsum tulang belakang ke anggota gerak tubuh ibu. Stop, ada mobil, nanti dulu menyeberang. Mengerti kan maksudnya kan? Jadi sumsum tulang belakang lah yang bergerak. Oke, cara kerjanya begini dia. Satu, penerimaan rangsangan. Itulah tadi ya, tadi cubit. Udah? Yang kedua, pengiriman signal ke otak. Ya kan? Langsung cepat itu dikirim. Lanjut, diproseslah informasi itu di otak. Baru diperintahkan otak loh ke anggota gerak kita, ke mulut kita, contohnya itu kan sakit, ini nggak sakit, nah gitu kan, nanti kan masih ibu kan, nah terus dia eksekusi respon itu maksudnya apa respon kita di saat kita merasa kesakitan, berarti kita langsung, ya kan, baru merasa ini sakit bu, gitu kan, aduh sakitnya, kaki langsung diangkat, tangan yang kena air panas langsung ditarik, gitu dia, nah oke kita lanjut. Cara sistem manusia bekerja yang pertama yakni menerima pesanan, yang kedua pengiriman tubuh mulai mengeluarkan perintah, dan yang terakhir ini mengintervensi. Yang pertama rangsangannya berupa kalian melihat dan berpikir. Mata kita melihat pensil dimensi,
Informasi ini dikirim sebagai sinyal melalui saraf Oke. mata. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari mengambil pen lihat dia yang di depan. Coba baca dulu Mikaela. 1. Melihat dan berpikir. Matamu melihat pensil di meja. Informasi ini dikirim sebagai sinyal melalui saraf mata ke otakmu. Otakmu kemudian memproses informasi ini dan memutuskan untuk mengambil pensil. Jadi sudah mengerti kan? Berarti otak kita yang memilih, ya kan? Langsung kita ambil. Nomor 2, si Natal baca. 2. Perintah dari otak. Otakmu dapat mengirimkan perintah melalui sumsum tulang belakang, kemudian ke saraf-saraf yang ada di lengan dan tanganmu. Ya. Nomor 3, si apa? Si Linda. Otak bergerak. Sinyal dan dari saraf ini memerintahkan otot-otot di lengan dan tanganmu untuk berkontraksi atau memendek atau relaksasi, memanjang secara terkoordinasi. Ya. Contohnya begini, di saat kita mau meminta sesuatu, nah pensil ini ibu bilang sama si Natal, kan langsung bekerja ya, kalau langsung diperintahkan yang otakmu kasih tangannya, iya kan? Panjangkan tanganmu itu gitu kan? Nah, oke, nomor 4, si apa yang belum? Fiona, yuk. 4. Pensil terambil. Dengan gerakan otot yang terkoordinasi, tanganmu pun bisa meraih dan mengambil pensil. Jadi pensil itu sudah terambil di saat gerakan otot dan terkoordinasi, tanganmu pun bisa meraih pensil. Jadi bergerak dia otot dan gerakan tangan ini sudah mengambil. Itu kerja prosesnya dari atas sampai ke bawah. Pertama melihat dan berpikir, kedua perintah dari otak, ketiga otot bergerak, dan keempat pensil bangun. Itulah prosesnya. Udah ya? Oke, lanjut. Ke otak. Otak kita kemudian memproses informasi melalui sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga, otot. Respon atau bergerak. Ya, kita mulai mengambil pensil. Oke. Sekarang menjaga kesehatan saraf. Terdapat tips untuk menjaga kesehatan Catat saraf ya, ayo manusia. menjaga Yang kesehatan pertama, saraf. kita dapat mengonsumsi makanan yang bergizi, makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kita juga membutuhkan istirahat atau tidur yang cukup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berolahraga. Jadi menjaga apa tadi antara kita sehat. Yang pertama tadi apa? Makan makanan yang sehat dan bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua tadi apa? Tidur yang cepat, teratur. Terus apa lagi tadi? Berolahraga. Satu lagi tadi apa? Rutin berolahraga. Oh, jadi ada 3 deh ya. 1, memakan makanan bergizi. Yang kedua, tidur yang cukup dan rutin berolahraga. Oke, kita lanjutkan. Sudah dicatat kan? Oke, itulah dia. Terima kasih. Itulah dia ya. Jadi, kamu sudah menonton video ini tadi. Kamu sudah menonton videonya dan kamu sudah tahu apa sih itu sistem saraf? Bagaimana? Sekarang ini masih tugas dulu, tugas kelompok sama kalian. Ini dikerjakan berkelompok. Kasih dulu ini adalah kamu kerjakan kelompok. Nah, sini. Nanti kamu tulis nama kelompoknya di atas. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini nanti tulis nama kelompoknya. Baru kerja ya. Satu orang ya. Oke. Coba perhatikan dulu. Perhatikan isinya. Petunjuknya. Lihat ya. Petunjuknya. 1. Kerjakan bersama teman kelompok
dengan cara berdiskusi. Ya, berdiskusi. Ya. Terus isi pertanyaan dari apa yang sudah diamati video. Tadi kan di video sudah dijelaskan. Jadi kamu jawab sesuai dengan yang sudah kita pelajari di video tadi. Nomor sistem syarat. Setelah menonton video di atas, isilah kotak di bawah ini. Ayo silakan. Kerja kelompok. Ayo silakan. Tulis dulu nama kelompoknya di atas ya nak. Tulis dulu nama kelompoknya di atas. Ayo. Dulu nama kelompoknya di atas supaya tahu nanti kelompok siapa itu. Tadi mau bilang kelompok satu yang mana? Yang sana, Bu. Ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Semua bekerja. Tidak ada main-main. Semua bekerja. Ayo. Tidak ada yang main-main. Ini. Nah ini kalian juga. Nah. Jadi dua. Ayo cepat. Ayo. Ayo semua bekerja. Tidak ada main-main. Cepat. Ayo cepat-cepat. Ayo. Kesini kau. Nah, dekatkan. Lagi. Ayo. Cepat. Ayo. Ayo. Ayo, lihat tadi yang ditulis. Yang ditulis pengertian sistem syarat. Kan tadi kan sudah ditonton videonya kan? Ayo, cepat. Yuk. Cepat, ayo, cepat. Ayo, cepat. Tulis. Kecil-kecil, ayo, ayo, ayo. Ayo, kerjasama, kerjasama. Oke, udah siap? Cepat, cepat. Pertanyaan yang kedua. Fungsi sistem saraf ada 3 tadi kan? Ayo, fungsi sistem saraf tadi ada 3.
kerjasama. Kerjasama, kerjasama, kerjasama. Ayo, kerjasama. Ayo. Kerjasama. Mana tadi yang ini udah? Singkat pada jelas. Nanti kan dijelaskan waktu presentasi. Nanti setiap kelompok presentasi ke depan. Oke, udah. Oke, udah. Oke. Sekarang presentasi ke depan. Kelompok satu dulu. Ayo, kelompok satu maju semua ke depan. Di sini. Ayo, ayo cepat-cepat. Maju semua ke depan. Maju semua ke depan. Sini, ayo. Sini. Maju semua ke depan. Sini. Semua maju ke depan. Semua maju ke depan. Udah? Oke. Presentasikan. Ayo. Ayo, presentasikan. Ayo, nomor 1 kalian nomor 1. Ayo, jawab. Ayo. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dan seluruh tubuh sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian seperti bergerak, berpikir, dan bahkan bernapas. Oke, nomor 2. Fungsinya tadi apa? Fungsinya tadi apa? Oke, kelompok 2. Ayo, berdiri di situ. Kelompok 2. Kelompok 2, fungsinya ayo. Berdiri semua. Semua berdiri. Oke, ayo. Fungsi sistem saraf mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan sehingga organ-organ pencernaan bekerja dengan baik. Nomor 2. Oke, nomor 2 fungsinya ayo. Fungsi sistem saraf mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang. Organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik. Oke. Terus Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberi informasi rasa hati dengan ada berapa? Ada? 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo. Oke, silakan untuk kelompok 2. Ayo, kelompok 1 lagi. Ayo. Baca nomor 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga selaras. Contoh, kalian dapat dengan seimbang organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik. Itu dia fungsinya. Fungsi-fungsi dari saraf. Terus arti sistem saraf tadi apa? Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dan seluruh tubuh sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian seperti bergerak, berpikir, dan bahkan bernapas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang ibu tanya dulu kali. Sekarang kita mempelajari tentang sistem. Apakah kalian sudah tahu apa kegunaan saraf itu dalam tubuh kita? Sudah? Ayo, sudah tahu apa kegunaan saraf itu dalam tubuh kita? Sudah, Bu. Sudah. Dengan adanya saraf, kamu bisa bergerak, ya kan? Terus ngapain lagi?
berpikir, baru bernapas. Jadi kalau contohnya tidak ada sistem saraf dalam tubuhmu, apa yang terjadi? Mati dong, ya kan? Berarti semua badan kita ini sudah mati, tidak ada lagi pergerakan, ya kan? Jadi apakah sistem saraf itu penting dalam tubuhmu? Penting? Oke, jadi bagaimana dengan pelajaran hari ini? Senang nih kalian belajar saraf? Senang. Senang ya kalian belajar saraf? Senang, Bu. Nanti kalau contohnya ada kejadian kau terjatuh atau kayak mana, udah tahu kalau itu saraf. Contohnya jatuh dia, langsung berdiri. Itu adalah saraf yang dikirim ke otak baru dilakukan kan? Iya. Oke, jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang sistem saraf. Jadi di rumah nanti deh, di rumah ini adalah tugas ini adalah soal pilihan negara. Kamu kerjakan di rumah. Tolong dibantu oleh orang tuanya, ya. Karena nanti karena dalam sehari-hari ya. Ini dari buku PR, oke? Kerjakan di PR. Jangan lupa nanti kamu bilang lupa Bu. Kalau lupa itu sistem juga itu. Iya? Iya kan? Sistem saraf juga itu kan? Oke. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Dan masuk ke IPA lagi. Ya. Oke, persiapkan diri ya. Oke, jadi jangan lupa tugasnya. Semoga sampai di rumah nanti langsung kamu ingat dan langsung bilang sama orang tua, Mak, tadi ada PR ku dikasih ibu tentang saraf, tolong bantu aku gitu ya nak. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sekian dan terima kasih.